Kosim ya. Oke, Pak. Ibu Nana juga dijadikan co-host, Bu. Ya, oke, terima kasih. Sebentar Pak Bang Rozak, saya jadikan co-host juga lah ya. Coba jadikan Pak Rozak jadi co-host. Ci. Oke, siap, Bang. Udah. Oh, udah Apa ya. lagi? Bapak Ibu, mohon suaranya dinonaktifkan, mix-nya. Bentar. Ini. Oke. Sudah muncul ya? Belum, Pak. Oke, sudah Bang. Udah. Udah. Udah, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar untuk mengingat kembali saja, mudah-mudahan kita bahan diskusi kita. Jadi PPG 2022 ini kita berharap, saya mulai dari sini dulu, kurikulumnya nggak berubah strukturnya, masih tetap 12 SKS, 5 untuk perangkat pendalaman, 3 perangkat pembelajaran, 4 untuk PPL. Nah, yang berubah adalah orientasinya. Orientasinya kita berharap bahwa PPL 2022 ini, PPG 2022 ini mengalami penguatan ya, dari mulai pendalaman materi, nanti pada waktu perangkat pembelajaran, lalu kemudian pada prakteknya. Di antara penguatannya misalnya pada pendalaman materi ini kan ada 3 target, ada 2 tes formatif, ada tes sumatif, target kinerja produk yang dihasilkan oleh mahasiswa itu kan pertama pada resume materi. Tahun lalu juga sudah ada resume materi, tapi saya tadi sudah kirimkan format yang kira-kira itu bahan ya bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian ke Pak Kosim yang sudah saya perbaiki. Nah, resume materi itu kita berharap resume yang tahun ini kita gunakan itu betul-betul berorientasi pada penguatan literasi, daya kritis, daya analitis pada mahasiswa, sehingga resume materi yang dibuat oleh mahasiswa PPG ya memang betul-betul mencerminkan kerja karya resume materi yang dilakukan oleh mahasiswa PPG. Nah, yang kedua itu pada analisa bahan ajar. Nah, analisa bahan ajar itu Bapak-Ibu sekalian, ini kan fokusnya pada satu ada video pembelajaran, terus yang kedua ada ada artikel. Nah, bahan ajar yang dianalisis oleh mahasiswa sebagai satu karya itu juga kita berharap memberikan dorongan, memberikan stimulasi untuk adanya literasi, daya berpikir kritis dan analitis, serta menggambarkan kemampuan reflektif dari para mahasiswa kita. Nah, yang ketiga itulah analisis materi ajar. Nah, analisis materi ajar ini juga pada PPG tahun ini kita berharap materi ajar ini seperti yang sering kita dengar, itu orientasinya, basisnya adalah pada pendekatan masalah. Artinya apa? Bahwa dalam penyusunan materi ajar untuk modul pedagogik itu mendasarkan pada aspek dimensi pengetahuan. Kita ambil contoh misalnya sini, ya. Nah, saya kira ini semua kita sudah memahami. Jadi yang harus Bapak Ibu kita sama-sama cermati di pendalaman materi itu adalah analisis materi ajar. Penyusunan materi ajar berbasis masalah. Terus ada analisis bahan ajar. Bahan ajar yang saya pahami itu ada artikel di situ, ada video pembelajaran. Lalu kemudian mereka diminta menganalisis isi video itu, lalu menganalisis kata kunci yang ada di dalam artikel maupun video, dan itu bisa ditambah satu lagi atau berapa terserah bagaimana kira-kira berdasarkan pertimbangan kita. Tapi minimum ada satu bahan yang ada di situ, ada satu artikel di situ, ataupun ada satu video pembelajaran di situ.
tapi itu tidak baku satu-satunya. Boleh Bapak Ibu para dosen menambah satu lagi artikel, misalnya satu lagi video pembelajaran yang tentunya relevan. Nah, jadi itu konsep materi ajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah di dalam materi ajar, analisis materi ajar, ini yang pertama, kita berharap para mahasiswa itu bisa menyusun materi ajar, walaupun waktunya terbatas hanya 3 hari, tapi kita ambil sebagai sebuah simulasi dan pengalaman latihan. Ini ya tentunya topik yang tidak terlalu besar lingkupnya. Akan tetapi unsur-unsurnya harus tergambar ini yang 4. Ini yang minimum yang pertama. Ada faktual atau fakta, ada konsep, ada prinsip, dan ada prosedur di dalam menyusun materi ajar berbasis masalah. Nah, yang kedua ditambahkan materi ajar itu yang 4 ini materi ajar pada aspek kognitif, keterampilan, pengetahuan. Nah, materi ajar sesungguhnya ada juga dalam bentuk ya keterampilan dan sikap. Itu seperti itu. Nah, yang berikutnya, karena kita arahkan kepada materi ajar berbasis masalah, maka 4 yang ini ya ditambah 2 yang ini. Jadi 4 dimensi pengetahuan ya. Ditambah melakukan kontekstualisasi dan melakukan analisa uraian metakognisi. Inilah harapan kita, Bapak Ibu, terkait dengan materi ajar yang akan dikerjakan oleh mahasiswa kita di dalam melakukan pendalaman materi. Kita ambil contoh misalnya contohnya tentang materi ajar waktu awal puasa Ramadan. Topiknya tentang itu. Kita ambil contoh misalnya, ini mudah-mudahan bisa terlihat ya. Terlihat nggak, Bang Kosim? Oke, oke, Pak. Kelihatan, Pak. Siap, siap. Ada, Pak. Yang materi ajar? Jenis-jenis materi ajar ada. Jenis-jenis. Oh, jenis-jenis ya. Nah, saya coba inikan lagi, ntar dulu ya. Saya pindahkan. Tadi sudah jenis-jenis materi ajar. Ini yang saya share ya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu kelihatan ya yang template ini. Udah kelihatan, Pak. Ini materi ajar berbasis masalah. Ini biasa. Nah, saya coba setelah saya cermati, saya pelajari yang pernah di-share sebelumnya, lalu kemudian ini saya sempurnakan. Jadi paling tidak karena waktunya sangat singkat, ini komponennya ada komponen pendahuluan, ada materi inti. Nah, materi inti misalnya pendahuluan itu latar belakang. Di sini ada latar belakang sedikit, beberapa paragraf. Misalnya ada capaian materi ataupun kompetensi inti, ada uraian subcapaian pembelajaran, ada kompetensi dasar, ada uraian indikator pencapaian kompetensi. Nah, lalu kemudian di materi inti, contoh tadi saya katakan misalnya materi ajar yang mata pelajaran fikih saya tidak tahu, misalnya di situ bank. Maka misalnya di sini materi bank ataupun materi yang lain tentang penentuan awal Ramadan. Nah, maka di struktur materinya dari materi pokok itu, maka yang faktualnya itu mana? Yang faktual itu kan bicara tentang deskripsi uraian materi dalam bentuk gambar, fakta-fakta, baik infografis, kemudian karikatur, kemudian hal-hal lain yang menggambarkan realitas yang terjadi. Nah, yang kedua, konsepnya. Nah, konsep terkait dengan tadi penentuan awal Ramadan misalnya. Nah, penentuan awal Ramadan itu
seperti apa gitu, ya tentunya ada uraiannya. Nah, supaya dia menggambarkan berbasis masalah, berbagai masalah itu artinya bahwa bahan ajar ini tidak monolitik di dalam uraiannya, tapi menggambarkan ada diskurs terhadap pokok masalah itu. Contoh misalnya, ya pendapat ulama terkait dengan penetapan awal Ramadan, misalnya di Indonesia antara Muhammadiyah dengan NU dan pemerintah, nah itu seperti itu. Nah itu di konseptualnya dijelaskan begitu. Nah yang berikutnya, lalu prosedural, ini tahapan-tahapan di dalam penentuan awal 1 Ramadan. Misalnya penentuan awal 1 Ramadan oleh Ormas Muhammadiyah seperti apa, oleh NU seperti apa, oleh misalnya Al-Wasliyah seperti apa, oleh Persatuan Tarbiyah Islamiyah seperti apa, dan segala macam. Nah lalu kemudian dilakukan kontekstualisasi. Nah kontekstualisasi ini juga menggambarkan uraian terkait dengan problematika yang diakibatkan dari konsep berkaitan dengan penetapan awal Ramadan itu misalnya. Nah lalu kemudian di bagian akhir di metakognisi. Di metakognisi ini menggambarkan terkait dengan ya hikmah, kemudian nilai-nilai pembelajaran yang kita dapat dari adanya perbedaan dalam penentuan awal 1 Ramadan dan segala macam. Nah, lalu kemudian ya uraian singkat. Uraian singkat, maksudnya kesimpulan dari apa yang telah diuraikan di dalam struktur materi. Inilah yang saya maksud dalam kaitan dengan penyusunan materi ajar. Ini materi ajar berbasis masalah sebagai bahan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Nah, PBL-nya itu lebih kena dan lebih dekat digunakan pada saat melakukan pembelajaran. Jadi PBL itu kan sebagai satu pendekatan dan metode, itu diterapkannya kapan? Ya nanti pada waktu pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu kira-kira begitu, itu sederhananya ya. Nah lalu kemudian di dalam uraian tadi itu bisa saja ditambahkan ya analisis bahan ajar itu ya tentunya mendasarkan kepada konsep-konsep rujukan dan lalu kemudian ya langkah solusi kalau memang itu dipandang perlu. Ini yang saya lihat di beberapa LPTK yang lapor ke saya, yang berdiskusi sama saya, kelihatannya tugas mahasiswa selama waktu pendalaman materi putaran pertama, kedua kemarin, nah kebetulan saya baru masuk, dikasih jadwal putaran kedua untuk mengajar, dan ternyata mahasiswa juga bercerita apa yang saya jelaskan di dalam konteks pendalaman materi pada analisis analisis bahan ajar berbasis masalah, penyusunan bahan ajar berbasis masalah, ini kelihatannya memang belum kena betul dan mereka juga bingung. Nah, oleh karena itu barangkali mendapatkan informasi dari berbagai pihak terkait dengan, terutama dari penyelenggara, maksudnya beberapa teman-teman dosen di beberapa LPTK yang juga menanyakan seperti apa arahnya. Nah ini memang saya lihat ada cukup kebingungan ya di situ. Nah yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi analisis penyusunan materi ajar berbasis masalah. Kalau resume tadi sudah, lalu kemudian analisis bahan ajar, itu juga sudah saya coba sempurnakan template-nya, tapi itu sekedar template ya, tapi sajiannya nanti silakan modifikasi. Yang paling penting adalah pada saat penyajian materi, pendalaman materi dan pelaksanaan tugas mahasiswa itu dengan penyusunan materi ajar berbasis masalah, lalu kemudian analisis bahan ajar, lalu kemudian tugas meresume, itu betul-betul di dalam diri mahasiswa ada
penambahan kemampuan literasi baru, karena dia harus membaca, dia juga misalnya bisa saja di dalam melaksanakan tugas-tugas itu kan dia harus membaca materi lain yang relevan, yang itu kemudian nanti dipahami. Nah, itu kira-kira arahnya yang saya lihat di dalam pelaksanaan pendalaman materi pada putaran 1 kemarin. Beberapa itu yang juga berkonsultasi dan berdiskusi tentang ke arah mana sesungguhnya. Kalau di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di LPTK Kemendikbud memang agak sedikit berbeda. Di mereka itu selama 14 hari ke depan itu mereka hanya membuat materi ajar berbasis masalah yang tagihannya itu utuh lengkap seperti 1 KB dalam modul kita, dan mereka lengkap sekali. Itu di LPTK Kemendikbud. Jadi mereka dalam hari-hari berikutnya itu berlatih dan belajar, bersimulasi untuk mengerjakan tugas-tugas. Tapi tagihannya itu yang poin penting adalah membuat 1 materi ajar berbasis masalah yang jumlah halamannya dan strukturnya itu seperti struktur yang ada di modul. Paling tidak kayak modul kita, lengkap dari mulai bagian awal sampai bagian akhir, termasuk di dalamnya ada soal. Itu yang dibuat. Nah, akan tetapi yang kita siapkan, karena waktunya terbatas dan kita bagi-bagi ke dalam beberapa materi ajar di dalam modul pedagogik maupun dalam modul profesional, maka kemudian tagihan kita cukup pada 1 bagian saja sesuai dengan materi situ, atau materi di modul, atau pada materi di sekolah tempat dia ngajar. Jadi pokok materi itu bisa diambil dari materi modul, atau diambil dari pokok materi yang ada sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Nah, itu yang terkait dengan penyusunan materi ajar berbasis masalah. Nah, yang terkait dengan dengan pembuatan resume, udah muncul belum nih, Bang Qasim? Belum, Pak. Belum. Ya, ini juga contoh template Bapak Ibu sekalian, tapi lagi-lagi silakan dimodifikasi, tapi ini pemahaman saya dan telah saya cermati telaah. Ya, tagihannya ya kira-kira kalau orientasinya ada kepada mahasiswa adanya literasi dan sebagainya, maka penyusunan resume materi modul ini bagian pengantarnya. Ini sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, dalam template yang saya coba buat, pertama dari materi modul mahasiswa yang membuat daftar peta konsep. Daftar peta konsep, ada beberapa konsep-konsep utama yang ada di dalam modul KB itu, di dalam KB pada setiap modul itu. Nah, lalu kemudian buatkan deskripsinya, buatkan definisinya. Seandainya tidak ada di modul dan itu dianggap sebagai konsep kunci, maka ya mahasiswa kan tentunya dia harus cari di tempat lain, cari dari sumber lain terkait dengan konsep utama yang disajikan. Berapa banyak jumlahnya? Monggo nanti Bapak Ibu tentukan sesuai dengan kondisi yang ada. Ini waktu hanya 3 hari. Berapa konsep yang kita minta? Apakah misalnya minimal 5 konsep utama, tapi ya dia menggambarkan 1 KB itu ada berapa konsep. Sebenarnya kalau mahasiswa cekatan, cerdas, dilihat aja di modul itu kan sudah ada peta konsepnya. Nah, apakah di modul itu peta konsep itu kemudian dideskripsikan atau tidak? Nah, itu silakan nanti mereka mempelajarinya dan kita mencoba menelitinya. Nah, yang kedua adalah melakukan identifikasi konsep materi yang sulit. Nah, dari dia membaca modul, lalu kemudian apakah ada materi-materi konsep-konsep yang sulit di dalam modul itu atau tidak? Kalau ada ya dituliskan, kalau tidak ya susah. Nah, lalu kemudian yang kedua, ini sebagai penambahan, apakah
ada konsep-konsep yang dipandang sulit dipahami saat dia mengajar sesuai dengan bidang studinya. Ya, kalau dia ngajar PAI, ya selama dia mengajar, dia menemukan konsep-konsep yang sulit atau tidak. Nah, itu juga bisa dibuatkan di dalam resume materi ini. Walaupun ini konteksnya agak keluar, agak out konteks, tapi itu masih ada relevansinya dengan tugas yang bersangkutan. Ini sebuah gambaran. Nah, yang ketiga, apakah ada miskonsepsi dari materi yang ada di modul atau adanya miskonsepsi dari materi yang dia mengampu mata pelajaran selama ini. Ini juga kita minta mereka untuk mengidentifikasi. Nah, lalu kemudian baru mereka membuat uraian isi resume yang menggambarkan tentunya gagasan utama, ide-ide pokok yang ada di teks tersebut. Lalu kemudian mereka buat resumenya. Tentunya jangan sampai saya melihat ada mahasiswa yang membuat resume, itu jumlah halamannya tidak terlalu jauh berbeda dengan teks aslinya. Nah, ini kan pertanyaannya apakah ini yang dimaksud dengan resume atau ringkasan materi. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, nah, apa manfaat yang didapat dari meresume materi yang ada di modul, baik manfaat itu untuk keperluan pembelajarannya maupun manfaat lain dalam kehidupan nyata terhadap materi itu. Ada nggak materi itu memiliki kontekstualisasi manfaat di luar aspek tugas pembelajaran? Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah simpulan, ya. Nah, bagaimana mereka membuat sebuah kesimpulan dari teks yang diresume itu. Jadi kesimpulan yang saya maksud di sini adalah ringkasan secara menyeluruh dalam satu paragraf, misalnya setelah dia membaca teks materi dalam modul. Jadi inilah format template yang terkait dengan resume materi modul yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, yang berikutnya kita coba kan juga kaitan dengan format analisis pelajaran. Sudah ini belum ya? Bapak Ibu sekalian, 3 tugas yang tadi saya sampaikan yang dikerjakan oleh mahasiswa, kalau modul saya walaupun di LMS, tidak apa-apa, nanti di LMS-nya analisis materi ajar. Kemarin Anda nggak ada. Modul pedagogik, saya menyebutnya tugasnya sebenarnya yang tepat itu adalah analisis pembelajaran berbasis masalah, bukan analisis materi ajar, karena modul pedagogik itu adalah modul bukan materi yang akan diajarkan oleh mahasiswa kepada peserta didik. Tapi modul ini adalah modul yang memberikan bekal kepada mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Maka jenis tugas yang relevan menurut saya, ya judulnya adalah analisis pembelajaran berbasis masalah. Meskipun di dalam LMS saya sudah usulkan, tapi karena faktor sistem dan sedang pekerjaan, jadi nomenklaturnya masih tetap analisis materi ajar. Tapi nggak apa-apa. Yang paling penting adalah hemat saya, apa yang harus dilakukan terkait dengan modul pedagogik adalah mereka mengerjakan analisis pembelajaran berbasis masalah. Nah, kita ambil contoh misalnya ini, misalnya modulnya modul pengembangan profesi guru. Lalu kemudian topik materi ajar misalnya pengembangan karir guru. Nah, ini ada pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalahnya apa terkait dengan pengembangan karir guru, kemudian masalah pokok apa yang ditentukan dari pengembangan masalah karir guru itu, lalu tujuannya untuk apa dan manfaatnya untuk apa. Yang kedua, itu konsep pendekatan pemecahan masalah. Jadi setelah utamanya, lalu kemudian ya
mahasiswa semestinya dia membaca literatur, membaca buku, membaca artikel. Kalau masalahnya ini, maka konsep pendekatan pemecahan masalahnya secara konseptualnya itu ini menggunakan konsep teori pendekatan apa. Itu yang harus misalnya kaitan dengan karir guru, terhambatnya sebagian besar guru karirnya mentok untuk naik pangkat ke guru dewasa. Misalnya itu masalahnya. Nah, konsepnya kemampuan publikasi ataupun karya tulis ilmiah. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan rendahnya kemampuan publikasi ataupun karya tulis ilmiah, maka konsep apa yang dipakai? Nah, itu untuk konsep apa yang dipakai, maka ya tentunya dia harus baca buku terkait dengan masalah itu. Lalu kemudian, ya bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi rendahnya kemampuan dalam menulis karya tulis ilmiah, karya ilmiah, atau publikasi ilmiah. Itu. Nah, bagian 3, ya ada refleksi dan tindak lanjut. Nah, setelah diuraikan, lalu kemudian bagaimana mahasiswa melakukan refleksi dari itu, lalu kemudian bagaimana mahasiswa menguraikan terkait dengan tindak lanjut, terkait dengan problematika dan solusi yang telah ditawarkan secara konseptual. Nah, yang keempat, dilakukan kesimpulan, ya, bagaimana menarik sebuah kesimpulan, dan yang kelima, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini menjadi penting karena pada bagian 2, ya mahasiswa semestinya dia menemukan secara konseptual terkait dengan problem solving-nya, terkait dengan pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kira-kira seperti ini format sederhana karena waktunya juga yang sangat terbatas yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini yang terkait dengan analisis pembelajaran apabila modulnya itu adalah modul pedagogik untuk tugas analisis materi ajar. Tapi kalau modulnya adalah modul profesional bidang studi, maka nama tugasnya tetap analisis penyusunan materi ajar. Itu kira-kira begitu beberapa hal yang terkait. Kemudian yang tentang bahan ajar saya coba rumuskan seperti ini. Lagi-lagi ini Bapak Ibu sekedar tawaran ya, tawaran untuk membantu kepada para mahasiswa, memudahkan mereka bekerja, tapi targetnya adalah bagaimana tumbuhnya literasi, kemampuan berpikir kritis, analitis, dan memberikan solusi terhadap berbagai hal. Ini saya kira bisa kita peroleh. Nah, judul tugas misalnya untuk analisis bahan ajar, ini misalnya analisis bahan ajar dari artikel. Ya. Ini dari artikel. Nah, judulnya apa? Gitu. Kemudian yang dari video. Nah, menurut saya untuk memandu mereka dalam mengerjakan analisis bahan ajar, yang pertama mereka kita minta untuk menemukan konsep kunci yang ada di artikel itu atau yang ada di video itu. Lalu kemudian ya mereka deskripsikan konsep kunci itu. Nah, yang kedua, mereka menyajikan apa isi dari bahan ajar yang mereka telah analisis, lalu kemudian dibuatkan uraiannya. Nah, yang ketiga, bagaimana mereka mengkaitkan isi materi bahan ajar baik pada artikel maupun video pembelajaran. Nah, ini dengan nilai-nilai misalnya contoh moderasi beragama dan realitas kehidupan serta kemanfaatannya dalam pembelajaran. Lalu kemudian yang keempat, mereka melakukan refleksi dari hasil pelaksanaan tugas analisis bahan ajar, dan kemudian ya mereka menyimpulkan. Nah, ini ada daftar pustaka bila mereka melakukan analisis komparatif. Jadi misalnya dari tulisan yang ada di artikel ini, lalu kemudian mereka
cari lagi konsep itu, tapi dalam artikel yang berbeda, yang ditulis oleh penulis yang berbeda. Maka kemudian yaitu mereka akan buatkan daftar pustakanya. Ini yang saya coba sempurnakan dari beberapa tugas setelah saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pendalaman materi, baik yang berkaitan dengan modul pedagogik maupun modul pembelajaran, modul profesional maksud saya, yang saya lihat apa yang diarahkan, apa yang diharapkan dari pelaksanaan pendalaman materi, ini saya lihat kemarin masih sangat minimal dan masih belum mengena jauh dari apa yang semestinya dilakukan dan apa yang semestinya dialami sebagai sebuah proses pembelajaran langsung oleh mahasiswa di dalam kegiatan pendalaman materi. Nah, terkait dengan identifikasi materi-materi yang sulit, kemudian miskonsepsi yang tadi saya sampaikan, itu sebenarnya bisa menjadi bekal bahan untuk diskusi di dalam Zoom meeting, video conference antara sesama mahasiswa maupun mahasiswa sesama dengan dosen. Nah, jadi dalam video conference itu kita bisa fokus kepada miskonsepsi yang seperti apa bila itu ada, lalu kemudian materi-materi atau konsep-konsep yang sulit seperti apa yang ditemukan bila itu juga ada dari para mahasiswa terkait dengan hasil pembacaan dia pada modul maupun pada artikel maupun pada video pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak sekalian, saya kira hal teknis lainnya, karena PPG kita ini kan pola belajarnya berbasis modul. Sebenarnya pola berbasis modul ini kan saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham itu. Ini lebih dulu diterapkan di Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran itu sudah cukup lama menerapkan model belajar berbasis modul. Nah, karena model berbasis modul, maka ketuntasan terhadap modul itu menjadi bagian penting dan menjadi pijakan untuk langkah berikutnya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kami dari Panitia Nasional itu sudah menghitung, mensimulasikan, merancang bahwa dari 10 modul dengan durasi waktu yang ada, maka satu modul itu terkena alokasi, mendapatkan alokasi 3 hari, maka dimohon betul Bapak Ibu dalam durasi waktu 3 hari untuk satu modul, itu mahasiswa betul-betul bisa menyelesaikan. Nah, apabila ada hal-hal yang barangkali terkait dengan pelaksanaan tugas meresume belum selesai, ini segera mereka untuk diingatkan terus agar menyelesaikan tugas resume tepat waktu. Begitu juga ketika mereka akan menyusun menganalisis bahan ajar, juga mereka bisa mengerjakannya sesuai dengan tepat waktu. Begitu juga pada saat mereka akan membuat materi ajar ataupun berbasis masalah ataupun analisis pembelajaran, itu juga bisa diselesaikan dengan tepat waktu selama durasi waktu yang 3 hari tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, dari waktu yang ada itu dan di dalam kontrak kuliah yang Bapak Ibu siapkan untuk kepada para mahasiswa, yaitu menjadi bahan acuan baik mahasiswa maupun kita semua para dosen di dalam memahami, di dalam menjalankan tugas kuliah berbasis modul ini dengan pola yang lagi-lagi relatif agak ketat, karena memang waktu 3 hari setelah itu dia akan pindah ke modul berikutnya. Nah, bisa jadi modul berikutnya itu kan diampu yang berbeda. Karena itu, harapan kami durasi waktu yang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk penyelesaian bisa diantisipasi dan bisa difasilitasi oleh Bapak Ibu di dalam pelaksanaan pendalaman materi berbasis modul ini. Nah, Bapak sekalian, satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, ini pengalaman saya juga,
dan pengalaman beberapa teman-teman dosen yang juga bertanya dan mendiskusikan, apabila mahasiswa di 3 hari terakhir kemudian nilainya di bawah passing grade ketuntasan modul yaitu 70, diakibatkan karena mereka belum menyelesaikan tugas-tugas yang 3 itu, yaitu apakah resume materi yang 4 KB itu, kemudian analisis bahan ajar yang 4 KB itu, lalu kemudian membuat materi ajar, maka ya mereka tidak boleh langsung diberikan remedial. Tapi mereka diminta untuk tetap mengerjakan tugas walaupun tentu batas waktunya sudah lewat. Nah, ini memang satu gambaran, mudah-mudahan tidak terjadi. Kemarin di kelas saya juga saya ngajar ada 2 orang mahasiswa yang dia kemudian lewat waktu. Saya sudah berulang kali sampaikan dengan dia alasan macam-macam. Saya bilang tolong diselesaikan karena tidak akan ada remedial, karena masalahnya bukan karena nilainya kurang diakibatkan oleh semua tugas mengikuti tes dilaksanakan seutuhnya, tapi karena ada tugas yang kurang yang belum dikerjakan. Maka kerjakan dulu tugas itu, baru nanti total skor nilai berapa ketuntasan modul, kalau di atas 70 atau lebih itu sudah tuntas, kalau belum maka baru meminta untuk dilakukan remedial. Sekira itu bagian-bagian yang mungkin bisa saya sampaikan. Bu Nana, Pak Kosim, Pak Dekan, Bapak Ibu para guru besar, hal lain yang saya kira untuk lebih jelasnya terkait dengan implementasi problem based learning, project based learning, itu sesungguhnya implementasi secara utuh pada saat lokakarya nanti, terutama pada saat penyusunan RPP. Jadi RPP yang akan dibuat oleh mahasiswa kita untuk keperluan praktik pembelajaran, dari mulai peer teaching sampai pada praktik pembelajaran, itu adalah RPP yang menerapkan pembelajaran berbasis problem based learning maupun menerapkan pembelajaran project based learning. Jadi utuhnya penerapan PBL dan PJBL itu nanti pada saat pelaksanaan dari mulai micro teaching sampai pada saat praktek. Nah, oleh karena itu barangkali lebih utuh dan lebih komprehensifnya pembahasan terkait dengan sintak tahapan-tahapan bagaimana implementasi PBL dan bagaimana implementasi PJBL itu pada saat lokakarya nanti, itu saya kira Pak Dekan, Pak Kosim untuk kemudian difokuskan dan diorientasikan pada saat lokakarya perangkat pembelajaran. Termasuk juga nanti pada saat lokakarya perangkat pembelajaran itu kan ada hari di mana mereka menyusun materi ajar dan bahan ajar, lalu kemudian mereka menyusun LKPD dan sebagainya. Maka pengalaman yang telah dimiliki ketika pendalaman materi pada saat tugas penyusunan materi ajar itu bisa dikembangkan lebih lanjut dan secara utuh komprehensif sehingga menjadi satu bahan ajar yang utuh untuk keperluan mereka mengajar baik pada waktu micro teaching maupun pada waktu praktek mengajar, maupun juga nanti pada saat mereka akan melakukan uji kinerja pembelajaran saat pelaksanaan UKIN. Saya kira begitu Pak Kosim, Bu Nana, yang Pak Dekan yang bisa saya sampaikan, dan juga para guru besar yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang, bersilaturahmi di dalam kesempatan siang hari ini di hari puasa kedua atau hari puasa ketiga. Selanjutnya saya kembalikan ini ke Bu Nana, Pak Kosim, mungkin kita bisa diskusi ya, kita bisa sharing dan hal-hal apa yang perlu penguatan lebih lanjut dan usulan-usulan apa. Bisa saja apa yang saya sampaikan itu secara konseptual barangkali ya bisa dikritisi dan kita sempurnakan, sehingga poin pentingnya adalah arah dan orientasi pembelajaran PPG kita yang tahun 2022 ini diarahkan kepada penguatan literasi, kemampuan berpikir kritis analitis, kalau kemudian kemampuan memecahkan masalah pada mahasiswa itu bisa terimplementasikan, bisa teralami oleh mahasiswa kita, dan itu diharapkan nanti memberikan impact, memberikan
dampak lanjutan ketika nanti dia akan melaksanakan di tempatnya itu dengan skema, pola, dan pengalaman yang telah dilalui saat dia mengikuti pembelajaran PPG pada aspek pendalaman materi ini. Sekira begitu, Bu Nana, Pak Kosim, Pak Dekan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Rozak. Kita buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Baik, silakan Ibu Bapak instruktur, fasilitator yang terhormat. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita pertanyaan. Mungkin sudah 3 kali modul yang telah berjalan dan sekarang sudah masuk modul keempat. Ada hal-hal yang belum terjawab mungkin oleh panitia, oleh tim PPG kita. Silakan kita diskusikan dengan narasumber kita. Silakan kami buka kesempatan pertanyaan. Saya langsung aja Bu Nana. Nah, silakan Pak Kosim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Razak, terima kasih atas penjelasannya. Tadi yang saya ingin tanyakan langsung saja Pak tentang bahan ajar. Tadi kan juga ada ditawarkan format bahan ajar, tapi yang di LMS itu kan juga sudah ada instruksinya itu. Ada 4 ya. Tulislah 5 konsep dan deskripsi yang Anda temukan bahan ajar, lakukan evaluasi dan refleksi, tulis kelebihan kekurangan, kaitkan isi bahan ajar dengan nilai moderasi beragama. Paling kita kemarin diminta itu untuk memilih saja, menginstruksikan satu di antara bahan yang ada, apakah video, jurnal 1 atau jurnal 2. Lalu sekarang ketika ada lagi yang format ini, apakah kedua-duanya diminta atau satu, itu gimana? Lalu kan diminta juga kita ngasih file materi diskusi ya. Ada kan file materi diskusi di situ. Saya juga kalau tidak kan tidak terbaca itu, kita upload file. Lalu apa kaitannya sebenarnya begitu saya terapkan, apa sebenarnya kaitannya? Kalau memang hanya instruksinya sudah dipandu tadi ada 4 pertanyaan. Jadi yang saya terapkan sekarang ini ya saya tambahkan aja instruksi yang ke-5 gitu kan. Gimana itu Pak Razak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Kosim. Yang pertama kaitan dengan analisis bahan ajar, apa yang tadi saya sampaikan itu lihat aja nanti mana yang lebih sempurna. Karena toh kita juga yang ketika instruksi ini kita berikan, sebenarnya kan kita arahnya kepada apakah ini ada penguatan literasi, apakah ini untuk memberikan kekuatan daya kritis analitis, lalu kemudian kecapai atau tidak itu. Nah, apa yang ada di dalam LMS, saya kira kalau itu ada kesamaan, kalaupun itu ada, saya sebenarnya bermaksud itu menyempurnakan, karena saya lihat masih ada yang kurang, maka itu yang saya sampaikan. Jadi kalau ada instruksinya sudah sama ya sudah, tapi yang belum tambah saja instruksinya untuk ke situ. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ada forum diskusi Pak Kosim ya. Tadi saya sampaikan, diskusi itu sebenarnya dimaksudkan supaya lebih terfokus diskusinya, itu hasil identifikasi, miskonsepsi, atau hasil identifikasi materi-materi sulit untuk kemudian didiskusikan kepada para dosen atau para mahasiswa. Dari hasil bacaan itu, maka diskusinya menjadi terarah. Misalnya, saya menemukan konsep di dalam modul ini, atau kemudian ketika saya mengajar, saya punya kesulitan memahami tentang ini. Mohon Pak, bagaimana ini? Nah itu mesti jadi bahan diskusi seperti itu, Pak Kosim. Jadi diskusinya terarah, terfokus kepada hasil dari identifikasi materi-materi sulit dan hasil dari identifikasi miskonsepsi. Nah bagusnya sebenarnya sebelum diskusi dimulai, kalau memang karena waktunya terbatas ini, misalnya bahan-bahan itu sudah dikirim dan dosen sudah bisa memilah-milah, mengelompokkan apakah ada yang sama atau tidak dan apa yang akan menjadi bahan diskusi. Kalau itu mau dilaksanakan Pak Kosim, ya, kalaupun konsepnya begini, di dalam analisis bahan ajar sebenarnya kan mereka ya memang waktu diskusi di dalam pengembangan LMS waktu itu saya sebenarnya mengusulkan 1 artikel 1 video, tapi katanya kan itu terlalu sulit, berat dan segala macam. Padahal artikel itu kan cuma berapa halaman sih kalau 1 artikel dibaca secara ini juga saya kira cepat itu sebenarnya.
Tapi ya katanya kemudian diputuskan kan, mungkin Pak Kosim ikut, saya kebetulan lagi itu berhalangan, akhirnya dipilih. Ya. Di Serpong ya, dipilih, Ya, Serpong. dipilih satu artikel atau satu video saja. Ya. Kenapa saya menyampaikan minimum satu artikel dan satu video, agar ada keutuhan konsep yang dari artikel dan dari video itu untuk saling menyempurnakan, lalu kemudian dia bisa menganalisa itu. Tapi keputusannya sudah seperti itu, ya monggo diikuti saja itu. Tapi lagi-lagi itu, kalau mahasiswa kita boleh nggak? Menurut saya, itu kan kalau dalam istilah kurikulum, Pak Kosim, itu standar minimal. Ya, betul. Kita berikan. Tidak dikatakan kalau kita kemudian, saya tugasi mahasiswa menganalisa untuk tugas bahan ajar dari satu artikel dan dari satu video. Atau yang kedua, saya berikan satu artikel lagi, jadi ada dua artikel. Ini satu artikel, tapi artikel yang relevan dalam topik yang dibahas, saya berikan. Jadi ada dua artikel yang saya berikan kepada mahasiswa untuk dilakukan tugas analisis bahan ajar. Jadi saya memandang ini kan batas minimum. Kalau batas minimum ya itu, tapi kalau kita tambah tidak ada soal. Bahkan kan di pinggir sana di LMS itu kan ada materi tambahan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada materi tambahan yang dosen bisa menambahkan materi itu di situ. Ya, mesti ditambahkan. Kalau nggak bisa dia apa? Harus ditambahkan ya. Jadi begitu Pak Kosim. Oke. Ya, makasih Pak Razak. Ya, mohon izin juga Bu Nana. Jadi memang ketika di Serpong saya juga termasuk yang memprotes, ya menyarankan lah ya. Kenapa 4 instruksi itu harga mati yang di bahan ajar. Ketika itu saya minta, itu cuma inspirasi sajalah. Silahkan dosen mengembangkan pertanyaannya. Termasuk tadi itu yang ketika Pak Rojak memberikan tadi format yang lebih sempurna, ya kita kembangkan ya. Tapi ketika itu memang teman-teman tetap menginginkan udah lain aja lah gitu kan. Tapi begini Pak Rojak, saya berpikirnya juga ke peserta saya sampaikan, ini kan tugas-tugas ini semuanya orientasinya bermuara pada penguasaan modul kan. Jadi mereka buat analisis bahan ajar, buat analisis materi tadi, semuanya itu kan supaya mereka menguasai materi di modul ini, kan begitu sebenarnya. Dan itu akan berkontribusi besar terhadap UP. Satu lagi yang terakhir yang tadi yang ingin ditanyakan lagi Pak Razak, itu bahan apa tadi analisis materi atau tadi disebut tadi analisis pembelajaran berbasis masalah, apakah PBL atau PJBL, itu kan satu modul ya, bukan per KB. Tapi ada jenis-jenis tertentu modul itu justru bervariasi. Misalnya sekarang saya membimbing PAI kontemporer, itu modulnya PAI kontemporer, tapi isinya kan 4 KB dengan tema yang beragam sebenarnya itu. Tentang radikalisme, tentang LGBT, tentang transaksi modern. Jadi ada bab akidah di situ, ada bab akhlak, ada bab fikih dalam satu modul gitu. Jadi ketika dibuat analisis modul utuh, berarti dia kan harus menganalisis keempat-empatnya atau gimana itu Pak Razak? Saya tadi memahami ya kesemuanya berapa masalah yang ada di modul itu, keempat-empat itu mewakili yang 4. Karena kan mereka satu modul hanya sekali disuruh menganalisis materi kan? Gimana itu Pak Razak? Mohon pencerahan. Ya, Ingat ini adalah kalau yang tadi itu analisis, yang tugas yang kan tugasnya ada 3 nih, membuat resume. Ya PBL yang PJBL yang saya tanyakan yang terakhir. Itu sebenarnya pada pembuatan materi ajar berbasis masalah. Pembuatan materi ajar berbasis masalah. Nah kalau dia mau bikin misalnya Pak Kosim tadi tentang radikalisme, kan materi PI kontemporer kan ada 4 KB kan? Nah, salah satu misalnya radikalisme, gitu ya. Kalau di radikalisme, bagaimana dia menyusun materi ajar berbasis masalah dari topik radikalisme dengan struktur yang tadi saya sampaikan. Oh begitu. Dimensi faktualnya, dimensi konseptualnya, dimensi proseduralnya, prinsip, metakognisi, kontekstualnya. Nah, jadi mereka diminta untuk menyusun, dan ini sebenarnya karena waktunya hanya 3 hari,
itu ya tidak utuh betul menjadi satu yang disebut dengan menjadi modul gitu. Tapi hal yang kunci, hal yang esensi dari pembuatan materi ajar berbasis masalah adalah dia mampu mengurai materi ajar itu dengan pendekatan berbasis masalah itu, PBL itu. Jadi mereka itu diminta untuk membuat materi ajar berbasis masalah dengan kerangka pendekatan dimensi pengetahuan itu. Nah, ini kan Pak Gustim. Jadi contoh misalnya, kalau materi topik radikalisme, misalnya faktualnya apa? Dia cari infografis, berapa data yang terpapar radikalisme, berapa pelaku segala macam, itu data-data itu menjadi bahan untuk dia buatkan materi ajar itu. Jadi saya memahami yang tugas ketiga ini bukan menganalisis materi ajar berbasis masalah, tapi menyusun materi ajar berbasis masalah. Dua hal yang berbeda. Ya, berbeda sekali itu, berbeda sekali. Saya tidak terlalu analisis materi berbasis masalah, melakukan analisis materi berbasis masalah. Tapi yang saya pahami dan juga saya telaah pedoman dari Kemendikbud adalah mereka menyusun materi berbasis masalah. Gitu. Nah, maka untuk bisa ke arah itu dalam penyusunan materi berbasis masalah, maka saya gunakan kerangka pendekatan dimensi pengetahuan. Dari mulai faktual, yang konseptual, prosedural, kemudian kontekstual, saya tambahkan itu, bagaimana mengkontekstualisasi masalah radikalisme, dikontekstualisasi dalam realitas kehidupan, itu seperti apa? Kan masalahnya di situ. Lalu kemudian dampak apa yang diakibatkan dari masalah itu? Begitu juga. Nah, baru kemudian yang terakhir itu adalah pembelajaran apa yang kita dapatkan dari dari topik tentang radikalisme itu. Saya memahami begitu, Pak Gosim. Maka di kelas saya, yang saya terapkan adalah pada tugas materi ajar, itu bukan analisis materi ajar berbasis masalah, tapi menyusun materi ajar berbasis masalah dengan menggunakan pendekatan kerangka dimensi pengetahuan seperti dalam template yang saya coba lakukan itu. Berarti Pak Razak, mohon maaf, ini modul yang ada dan jurnal-jurnal yang ada di LMS itu adalah bahagian kecil dari referensi yang dia gunakan. Tentu harus menambah referensi lain sehingga lahirlah sebuah materi modul yang dia susun dengan pola problem based learning, gitulah kira-kira. Seperti itu. Oke. Itu yang bagi saya baru itu, soalnya kemarin tidak. Ya, karena itu pemikiran saya. Betul, saya pelajari analisis materi berbasis masalah gimana ininya. Saya nggak ketemu. Karena yang dari Dikbud, ini kan dari Kemendikbud. Ini Kemendikbud adalah target outputnya adalah penyusunan modul, satu paket lengkap. Itu yang dari Kemendikbud. Nah, maka ini saya turunkan, saya sederhanakan, hanya cukup pada materi ajar untuk 4 dimensi pengetahuan saja. Jadi tidak ada tes. Jadi masuk dengan modul lengkap itu, kan ada tesnya, ada petunjuk belajarnya, ada segala macam itu, Pak Kosim. Nah, ini kan kita hanya pada materi inti saja. Oke, makasih Pak Razak. Saya kira ini juga bahagian dari pelatihan mereka, karena nampaknya dalam kurikulum Merdeka nanti kan memang arahnya ke sana, bikin modul. Jadi tidak ada lagi di kurikulum Merdeka, tidak ada lagi istilah RPP, tapi modul ajar ya, modul ajar. Ya, makasih Pak Razak. Ini menjadi bagian. Nanti ketika kita lokakarya itu dalam Merdeka, kurikulum Merdeka itu pada modul ajar, di dalamnya adalah materi ajar yang seperti ini. Nah, itu begitu. Betul. Oke, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya kembalikan ke Bu Nana. Mohon maaf Bu Nana, saya potong-potong. Baik, terima kasih Pak Kosim. Ini ada di chat, ada pertanyaan Pak Razak dari Bu Nelly. Apakah mahasiswa disuruh pilih saja Pak Razak untuk analisis materi dari KB-KB yang 4 tersebut? Jadi kita punya 4 KB, pilih salah satu ya Pak Razak ya untuk analisis materi. Ya. Silakan Pak Razak. Ya, oke. Jadi saya ingin tegaskan lagi, yang di LMS itu bernama analisis materi ajar, sesungguhnya itu adalah penyusunan materi ajar berbasis masalah.
Itu satu pemahaman kita. Yang kedua, kita menyerahkan mahasiswa boleh mengambil dari modul, boleh mengambil dari materi pada mata pelajaran yang diampu. Ya, kalau dia mengambil dari topik yang ada di modul, satu saja, jangan semuanya. Nggak mungkin waktu tercukupi yang 3 hari untuk menyusun yang cukup panjang. Begitu, Bu Nana. Baik, terima kasih Pak Rozak. Bisa dipahami Bu Nelly, jadi pilih 1 dari 4 KB yang ada. Silakan untuk Ibu Bapak yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Disilahkan. Ada Ibu Bapak? Izin bertanya, Bu Nana. Silakan. Ibu Rahmawati. Bu Rahmawati, Bu WD2. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya Pak Rozak. Ini terkait dengan harapan ya, output dari pendalaman materi yang 10 modul kita ini Pak, terkait nanti mereka akan lebih mudah untuk menghadapi UP. Tapi saya lihat kita agak kesulitan Pak, karena modul kita yang 10 itu kan ada yang pedagogik, ada yang profesional begitu. Jadi mungkin tidak bisa kita pukul rata ya semuanya persis seperti yang tadi Bapak contohkan. Mungkin diberi keluasan kepada dosen mungkin Pak ya untuk untuk berkreasi. Yang penting semangatnya tadi ya, mereka menguasai materi. Karena kemarin saya dapat modul materi pertama Pak. Jadi modulnya pedagogik tentang pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau pembelajaran bahasa Arab itu saya lihat bagi mahasiswa itu suatu hal yang baru, yang mulai dari pembelajaran, pengembangan materi, pengembangan strategi, metode, sampai ke evaluasi. Jadi kalau seperti itu modulnya, terus terang Pak, kemarin itu kita tidak mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan materi ajar dengan dengan komponen-komponen pengetahuan mulai dari fakta, prinsip, prosedur, konsep itu. Jadi lebih kepada pengembangan analisis bukan analisis pembelajaran gitu ya, tapi lebih pada analisis materi yang ada di modul. Dari pertanyaan dari Bu Nelly itu Pak, kalau kita pilih, kalau kita serahkan kepada mahasiswa untuk memilih salah satu artikel itu sangat beragam sekali Pak, dan berdasarkan pengalaman kemarin untuk kedepannya mungkin ya kita usulkan untuk satu modul yang 4 KB itu kita pilih memang mana betul-betul artikel yang betul-betul lebih komprehensif isinya dan lebih mengarah kepada capaian pembelajaran kita harapkan. Karena kalau kita bebaskan itu ada satu artikel itu yang artikelnya sangat ini sekali, sangat dangkal sekali isinya dan tidak terlalu materinya, dan itu ternyata yang banyak kemarin dipilih oleh mahasiswa. Ini bekal berdasarkan pengalaman kemarin saja Pak. Jadi usulannya seperti itu, kalau bisa kita pilihkan sehingganya mereka sama dalam menganalisis dan kemudian juga kita bisa fokus untuk diskusinya gitu. Kemudian terkait dengan pembagian resume Pak. Kemarin kita di awal agak alot juga diskusinya mau meresum 2 KB 1 hari atau langsung 4 KB dalam 1 hari. Nah ini sebaiknya bagaimana Pak? Apakah kalau usul saya kemarin cukup 2 KB saja, jadi mereka mendalami 2 KB dulu dalam 1 hari, hari kedua baru KB 3 dan 4. Dan hari ketiganya baru mereka melakukan analisis materi ajar. Nah kalau menurut Pak Rozak,
lebih efektifnya yang mana ini Pak. Demikian saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahmawati. Langsung dijawab saja dulu atau bagaimana Pak Razak? Boleh, Bu Nana? Oke. Silakan Pak Razak. Dari Ibu Rahmawati, saya kira, ya, silakan. Ini kan apa yang ada dalam LMS, materi, misalnya video, artikel, lagi-lagi boleh nggak itu dirubah? Ya, silakan dosen untuk menimbang dan menilai apakah materi yang artikel yang ada di LMS dan video itu relatif komprehensif, cukup untuk dijadikan bahan untuk analisis bahan ajar atau perlu dirubah. Silakan saja, itu kan expert judgment-nya pada kita, itu hanya memudahkan, ini adalah pilihan. Tapi bahwa kemudian artikel ataupun video itu masih kurang kena, ya Bapak Ibu, hemat saya tidak ada soal. Yang penting kan kita punya argumentasi mengapa kita carikan artikel lain. Misalnya kalau ada artikel yang sintaks 1, kalau standarnya itu kan belum tentu artikel itu kemudian dari segi isi ruang lingkupnya apakah cukup komprehensif atau hanya sekedar sekilas saja seperti kayak Bu Rahmawati sampaikan, sehingga itu monggo saja. Nah, yang kedua, ini pengalaman saya melihat itu efektif, Bu. Jadi pengalaman saya di kelas kemarin, di hari pertama, di pagi, saya minta waktu, saya tanya, apa bisa kita Zoom meeting untuk menjelaskan teknis mekanisme, meskipun ini sudah masuki tahap pembelajaran modul kedua. Kenapa itu saya lakukan dan saya anggap penting? Supaya langkah berikutnya, waktu-waktu berikutnya, mereka itu belajar mandirinya tidak terganggu, dan kalau nanti ada hal-hal yang kurang, itu tidak lagi membuat mereka bekerja balik dari titik awal lagi. Nah, maka pengalaman saya lakukan pertemuan Zoom meeting itu di hari pertama di awal, yaitu sekitar jam 8, saya minta waktu sampai jam 10, kita diskusikan, kita jelaskan ke arah mana pembelajaran, lalu bagaimana tugasnya, apa arah segala macam, seputar perkuliahan. Nah, setelah itu, walaupun ada di kontrak kuliah, tapi saya berikan keleluasaan untuk mereka mengerjakan, menyelesaikan itu dengan catatan lingkup durasinya dalam 3 hari itu, Bu. Lingkup durasinya dalam 3 hari itu. Termasuk juga pengerjaan untuk penyusunan materi ajar berbasis masalah, itu dari hari pertama saya sudah sampaikan. Tolong siapkan, kerjakan ini begini, arahnya begini, cara mengerjakan begini, dan lain sebagainya, supaya nanti itu terus bisa dicicil, dikerjakan, sampai pada waktunya kalaupun ada durasi yang ditentukan, dia tinggal upload saja. Tapi proses itu sudah di awal sudah kita sampaikan. Jadi saya tidak ini dulu selesaikan, lalu kemudian nanti baru masuk ke modul KB3, KB4, lalu kemudian selesai itu baru masuk ke buatan analisis materi ataupun penyusunan materi ajar berbasis masalah. Dari awal sudah saya gambarkan seperti itu. Nanti di dalam prosesnya, ya kita dosen, ini pengalaman saya, mau monitoring dengan WA, dengan kita lihat ini masih tugasnya belum selesai, ini tugasnya belum, lalu kemudian ada masalah apa. Jadi berjalan aja itu. Jadi saya kira saya melihat dengan cara itu, maka pada akhir di hari ketiga itu ya sampai maghrib selesai semua, udah tidak ada yang bisa tidak ada yang terlewat, tertinggal. Jadi, nah saya tidak tahu apakah itu cukup efektif, tapi pengalaman kemarin saya megang kelas pertama gitu, lalu saya karena baru hari ini lagi dapat jadwal lagi, saya tadi pagi juga sudah menjelaskan kepada para mahasiswa untuk 3 hari ke depan apa yang harus dilakukan, tugas-tugas seperti apa, tesnya kayak gimana dan segala macam, untuk kita diskusikan sehingga tuntas betul. Baru nanti ya mereka belajar mandiri. Nah setelah itu ya kita diskusi, baik diskusi melalui Zoom maupun saya silakan ada grup WA buat setelah itu nanti keluar kalau sudah selesai, lalu kemudian silakan disampaikan kalau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan di dalam pelaksanaan. Nah walaupun barangkali kalau memakai WA itu kan tidak terekam di dalam LMS.
Tapi proses itu berjalan untuk membantu efektivitasan. Saya kira begitu, Bu Nana, Bu Rahmawati yang sharing bisa saya sampaikan. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Razak. Pertanyaan dari Bu Nelly juga, Pak. Apakah analisis bahan ajar, bukan 5 ya Bu Nelly, 4 komponennya harus terpenuhi. Seperti terakhir ada kaitan dengan moderasi beragama. Mohon pencerahannya Pak Razak, contohnya jika pada materi saf atau nahwu. Nah, jadi mungkin kalau untuk materi pedagogik seperti saya pengembang profesi guru bisa diarahkan ke moderasi beragama Pak Razak. Tapi kalau materi nahwu nggak tahu saya bagaimana mengarahkannya ke pertanyaan nomor 4 kaitannya dengan moderasi beragama. Silakan Pak Razak. Ya, pertama prinsipnya jangan memaksakan kalau ada sesuatu yang memang tidak relevan dan tidak konteks. Oh, di konsel lah. Menengah sambil. Ya, jadi jangan dipaksakan kalau memang itu sesuatu. Ini. Tapi kalau kita kita analisa moderasi beragama itu kan yang kita mau lihat itu kan pada aspek nilai, karakter. Oke, pembelajaran nahwu, pertanyaannya dalam konteks materi nanti pada karakter apa sesungguhnya ketika materi ini disajikan. Jadi kalau saya sih, ya saya bukan bidang ilmu saya berpandangan ada ruang keterkaitan. Tapi prinsipnya jangan dipaksakan apabila sesuatu itu memang tidak memiliki konteksnya. Nah, itu kira-kira begitu. Ya, baik. Bisa ya diterima ya Bu Nelia. Jadi jangan dipaksakan kalau memang seperti matematika juga Pak, yang dapat modul matematika nanti bagaimana pula mengkaitkannya dengan moderasi beragama, padahal dia konten matematiknya. Jadi kalau terkait aja ya Pak ya, kalau nggak terkait nggak usah dikaitkan. Terima kasih Pak Razak. Bu Gusmaneli tadi ada mau bertanya? Besok aja lah. Sekarang. Besok. Besok Bu Nelia. Suaranya Bu Nelly. Tadi tunjuk tangan. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau kita diskusikan. Mana? Ini dia masak, Bu Gusmaneli dia mau masak. Lah demikian. Silakan Bapak Ibu. Ada yang lain? Yang bisa belajar. Ada lagi? Pas. Mungkin Pak Razak, Ya. pertanyaan juga banyak dari grup-grup prodi ada juga. Kenapa di modul pengembang profesi guru itu ada materi PTK di KB 4-nya gitu. Oh iya. Kadang soalnya materi PTK itu adanya di PPL waktu di materi PPL atau lokakarya. Jadi ketika di materi pengembang profesi guru itu tahun lalu tidak ada PTK di KB 4-nya, sekarang ada. Jadi banyak juga yang bertanya. Ya, memang itu. Ini kalau itu ya, jadi waktu revisi modul kami telaah, kami analisa. Jadi PTK itu wawasan ke-PTK-annya, merecall dan mengingatkan kembali wawasan ke-PTK-annya itu menggabung dalam pengembangan profesi guru. Tak jalan lah punya Bu. Itu. Karena apa? Karena itu kan menjadi bagian dari pengembangan profesi guru. Itu dasarnya. Nah, nanti pada waktu lokakarya, kemudian nanti pada waktu PPL, itu implementasinya. Jadi tidak lagi bicara tentang konsep-konsep PTK, mengingatkan kembali konsep PTK, tidak. Jadi pada waktu lokakarya langsung aja menyusun proposal PTK, menyusun instrumen pengumpulan data dalam PTK. Nah, kemudian itu yang pokok. Lalu kemudian nanti bagaimana dilaksanakan. Nah, nanti pada saat lokakarya itu dimatangkan betul instrumennya beserta
tahapan siklusnya. Jadi tidak lagi tujuan PTK, fungsi PTK segala macam itu sudah selesai pada saat materi pendalaman materi, karena materi PTK pengembangan profesi guru. Saya geser ke bagian dari materi pengembangan profesi. Itu Bu Nana. Memang kalau itu diskusi panjang dan saya yang berargumen dan saya bertahan pada argumen mengapa itu harus kita pindahkan dan ke arah mana sesungguhnya pola pembelajarannya nanti. Jadi PTK tidak hilang, PTK tetap ya, tapi itu pada praktek penyusunan proposal dan instrumen pelaksanaan PTK, bukan lagi mendiskusikan konsep-konsep. Itu sudah selesai pada saat pendalaman. Gitu, Bu Nana. Baik, terima kasih Pak Razak. Tapi dosen-dosen juga ada yang menanyakan beberapa modul. Kemarin itu saya nggak ingat yang ada Bu Hanumi, nggak ingat saya modul apa. Kemudian Ibu Gusmaneli rasanya. Ada materi-materi yang memang berbeda dengan tahun kemarin dan katanya agak kurang cocok judulnya modulnya itu. Atau mungkin kalau ada dosen yang bersangkutan boleh langsung ditanyakan. Saya kemarin itu kurang ingat juga gitu apa nama modulnya. Yang bertanya kalau tidak salah saya Bu Hanomi dan Bu Gusmaneli rasanya ke saya. Sebelum ke yang ini, gini, modul yang direvisi itu hanya pertama modul pedagogik. Pedagogik itu mengalami revisi dan restrukturisasi penempatan materi. Jadi modul pedagogik itu iya. Yang kedua modul PAI. Ya modul PAI, Bu Gusmaneli menanya modul PAI waktu itu Pak. Modul profesional itu juga memang mengalami revisi. Mengalami revisi, termasuk juga entah penyederhanaan, entah pemindahan tempat dan lain sebagainya. Monggo. Berarti memang ada perubahan ya Pak ya? Ya. Cuman kalau tidak salah kemarin itu komentarnya kurang pas atau bagaimana itu, baiknya dosen yang bersangkutan yang bertanya. Saya takut salah menyampaikan. Kalau modul pedagogik itu ya di samping memang saya yang concern dan memang ya ada bidang keahlian keilmuan saya di situ, maka saya memang cukup bersama dengan tim arahnya kemana dan segala macam pada modul pedagogik. Nah, pada modul profesional PAI, saya hanya menyampaikan, pertama prinsipnya, bahwa revisi modul ini tolong memperhatikan kisi-kisi soal yang sudah dibuat. Itu. Jadi, prinsipnya, tolong modul profesional ini memperhatikan kepada kisi-kisi soal yang ada. Nah, yang kedua, hal-hal yang dipandang tumpang tindih, tolong direstrukturisasi dan dibuang, lalu kemudian dikayakan konsepnya dan penjelasannya. Nah, saya memang tidak masuk ke konten kalau untuk modul profesional yang PAI. Nah, yang ketiga, modul pola pikir keilmuan itu yang saya diskusi agak panjang terkait dengan revisi modul kemarin. Pada tingkatan itu, Bu Nana. Jadi kalau modul pedagogik saya cukup intens dan terlibat di dalamnya itu, tapi pada modul PAI saya mengasih prinsip-prinsip saja kepada tim penyelaras revisi. Karena memang saya bukan bidang ilmu saya, tapi saya memberikan guideline-guideline-nya saja. Nah, lebih lanjut saya juga tidak membaca karena memang bukan ilmu saya di situ, kesesuaian seperti apa, tapi ya saya beranggapan dengan penjelasan dan arahan yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu dijadikan acuan guideline oleh para tim yang merevisi modul profesional PAI. Begitu, Bu Nana. Kalau ada hal-hal yang silakan dituliskan, dikirim ke saya. Nanti saya akan cek dan saya akan konfirmasi kepada tim modul profesional. Kalau modul pedagogik, saya bisa beri penjelasan langsung. Saya kira di situ. Oke, Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, Pak. Apakah kisi-kisi untuk tahun 2022 masih sudah ada? Kemudian apakah juknis untuk 2022 juga sudah ada? Apalagi terkait keuangan gitu. Apakah masih sama dengan tahun 2021 kemarin? Kalau bisa boleh penjelasan sedikit dari Bapak.
kisi-kisi yang kemarin, kisi-kisi Ya, Pak. kan Bapak Ibu melihat mencocokkan, saya sudah berusaha secara maksimal waktu revisi modul agar mengacu kepada kisi-kisi. Kalaupun masih ada yang terlewat, ya tolong Bapak Ibu menyempurnakan yang terlewat itu dengan mengacu kepada kisi-kisi. Karena soal yang sudah dibuat dan sudah disiapkan, soal mengacu kepada kisi-kisi yang sudah diberikan itu. Itu tuh yang pertama. Nah yang kedua, juknis kalau mengenai UKIN dan UP, juknisnya masih ongoing proses. Jadi kemarin ada diskusi untuk komponen-komponen dan indikator-indikator dalam uji praktek pembelajaran, itu ada diskusi, ada penyempurnaan. Tapi seperti apa sekarang masih ongoing proses untuk keperluan uji kinerja praktek pembelajaran. Kemudian UP ya masih prinsipnya yang kemarin berbasis domisili daring gitu. Tapi lagi-lagi perkembangan terakhirnya seperti apa nanti akan diinformasikan lebih lanjut karena itu belum menjadi keputusan final. Jadi gitu Bu Nana terkait dengan apa kisi-kisi, gunakan kisi-kisi kemarin karena itu masih baru. Ini catatan saya sudah sampaikan ke direktur. Baru kita akan siapkan modul baru, betul-betul modul baru, wajah modul baru yang berbeda dengan modul hari ini. Materi segala macam bisa jadi, artinya kita akan lakukan penyusunan modul baru di tahun 2022 ini untuk keperluan PPG 2023. Dan sekaligus kalau itu jadi, maka kami sudah diskusi sampaikan nanti memang kisi-kisinya baru untuk 2023 tapi untuk 2022 masih yang lama. Masih ya Pak ya. Bu Nana. Baik, terima kasih kepada Bapak Rozak atas penjelasannya. Jadi begitu Bapak Ibu dosen bahwa kisi-kisi kita masih merujuk pada kisi-kisi 2021, juknis yang terbaru itu ongoing. Kalau sudah kami panitia mendapatkannya, insya Allah akan langsung kami share kepada Bapak Ibu dosen. Ya. Sudah selesai nanti. Mungkin kita cukupkan Pak Kosim atau ada sesi berikutnya? Lagi ada Pak WD? Oke, saya kira atau minta closing statement apa arahan dari Pak Dekan dulu terakhir. Pak Dekan okay. gabung. Baik, sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Razak, Pak Dr. Abdul Razak yang telah memberikan pencerahan kepada kami dari LPTK UIN Imam Bonjol Padang tentang pelaksanaan dan pelaksanaan PPG 2022 ini. Dan untuk penutup kita minta closing statement dari Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Yasmadi MAG. Silakan Pak Dekan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Abdul Razak yang sama-sama kita hormati. Pertama, atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Bonjol Padang, mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Abdul Razak yang tidak bosan-bosannya memberikan pendampingan kepada kita demi kelulusan maksimal ya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Bonjol Padang. Kita memang berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk juga menampung aspirasi dosen yang mengalami persoalan dalam proses kegiatan PPG ini. Karena itu diskusi kami dengan Pak Kosim kemarin, kalau Pak Razak ada waktu, kita buat acara, meskipun acaranya dalam bentuk daring seperti ini. Alhamdulillah Pak Razak berkesempatan, mudah-mudahan di lain waktu diskusi-diskusi hal yang serupa tetap kita lakukan. Dimohon juga nanti kesediaan waktu Pak Razak, ketika kita butuhkan kita akan kontak langsung. Yang penting kegiatan yang berkaitan dengan pendalaman materi, dengan PPL, lokakarya dan sebagainya dari LPTK UIN Bonjol Padang tidak mengalami kesulitan. Dan ini muaranya adalah untuk meningkatkan persentase kelulusan sebagaimana yang
ditargetkan kepada LPTK penyelenggara PPG di seluruh Indonesia. Sekali lagi itu saja, terima kasih Pak Razak. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Razak berikan tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semua dan bisa meningkatkan kinerja kita lah dalam pelaksanaan PPG ini. Itu saja, terima kasih Ibu Nana beserta tim yang menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Razak. Ya, makasih. Terima kasih kita ucapkan Terima kasih, kepada Pak Pak Razak. Dekan. Baik, kita sama-sama tutup acara ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Razak. Terima kasih Pak Razak. Bu Nana semuanya.